Charlemagne, dikenal juga sebagai Karl yang Agung atau Charles the Great, adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Eropa abad pertengahan. Ia adalah raja dari bangsa Frank dan kemudian menjadi kaisar Romawi Suci, memainkan peran penting dalam membangun fondasi peradaban Eropa Barat modern. Charlemagne lahir sekitar tahun 742 di wilayah modern Belgia atau Jerman. Ia adalah putra Pippin the Short, Raja Frank pertama dari dinasti Karoling, dan Bertrada dari Laon. Setelah kematian ayahnya pada tahun 768, Charlemagne dan adiknya, Carloman, mewarisi kerajaan Frank, tetapi Carloman meninggal pada 771, sehingga Charlemagne menjadi penguasa tunggal. Charlemagne dikenal karena perluasan wilayah kekuasaannya melalui perang dan diplomasi. Beberapa pencapaian penting selama pemerintahannya meliputi: ia menaklukkan Lombardia di Italia pada 774, menjadi Raja Lombard, melakukan kampanye panjang melawan bangsa Saksen, memaksa mereka untuk menerima agama Kristen, memperluas kekuasaan ke Spanyol Utara, Bavaria, dan wilayah Slavia. Charlemagne menciptakan kerajaan yang mencakup sebagian besar Eropa Barat, termasuk wilayah modern Prancis, Jerman, Italia Utara, dan Benelux. Pada hari Natal tahun 800, Charlemagne dinobatkan oleh Paus Leo III sebagai Kaisar Romawi Suci di Basilika Santo Petrus di Roma. Penobatan ini memperkuat hubungan antara gereja dan kerajaan, serta memulihkan ide Kekaisaran Romawi di Barat setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada 476. Charlemagne mendukung pendidikan, seni dan budaya, memulai kebangkitan intelektual yang dikenal sebagai Renaissance Karoling. Ia mendirikan sekolah dan pusat belajar di istananya di Aachen. Ia memperkuat kekuasaan gereja dan menyebarkan agama Kristen di seluruh wilayahnya. Ia membangun sistem pemerintahan yang efisien dengan menggunakan bangsawan lokal sebagai pejabat dan misi dominici sebagai inspektor kerajaan. Charlemagne meninggal pada 28 Januari 814 di Aachen, sekarang di Jerman. Ia dimakamkan di katedral di kota tersebut. Kekaisarannya diteruskan oleh putranya, Louis the Pious, tetapi pada akhirnya terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil melalui perjanjian Verdun. Charlemagne dikenang sebagai Bapak Eropa karena usahanya dalam menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya di bawah satu pemerintahan. Ia juga dianggap sebagai pelopor konsep Kekaisaran Romawi Suci yang akan berlangsung selama hampir 1000 tahun. Charlemagne, atau dikenal juga sebagai Karl yang Agung, adalah salah satu raja dan kaisar paling berpengaruh dalam sejarah Eropa. Ia memerintah Kekaisaran Karolingia, bangsa Frank, dari tahun 768 hingga kematiannya pada tahun 814. Dalam mengatur bangsanya, Charlemagne menerapkan sejumlah kebijakan yang efektif, baik dalam aspek politik, ekonomi, agama, maupun budaya. Berikut adalah beberapa kebijakan utamanya. Charlemagne memperluas wilayah Kekaisaran Frank hingga mencakup sebagian besar Eropa Barat, termasuk Jerman, Prancis, Italia Utara, dan bagian dari Spanyol. Ia mengintegrasikan wilayah-wilayah ini dengan menaklukkan suku-suku yang memberontak, seperti Saxon, Lombard, dan Avar. Untuk menjaga stabilitas, ia menunjuk pejabat lokal yang setia, seperti counts, bangsawan lokal, yang bertanggung jawab atas pemerintahan daerah. Charlemagne memperkenalkan sistem misi dominici, yaitu pengawas kerajaan yang ditugaskan untuk menginspeksi daerah dan memastikan para bangsawan setempat mematuhi kebijakan kerajaan. Ia mengatur hukum dengan menerbitkan dekret atau kapitulasi yang berisi aturan tentang hukum, administrasi, dan gereja. Charlemagne adalah pendukung kuat pendidikan. Ia mendirikan sekolah-sekolah di biara dan katedral
untuk meningkatkan literasi. Ia mengundang para sarjana dari berbagai wilayah, seperti Alcuin dari York, untuk memperbaiki sistem pendidikan dan penulisan. Salah satu hasilnya adalah pengembangan Carolingian Minuscule, sebuah gaya tulisan yang lebih seragam dan mudah dibaca. Kebijakan ini mendorong Renaissance Carolingia, periode kebangkitan budaya, seni, dan intelektual di Eropa Barat. Charlemagne sangat mendukung Gereja Katolik dan bekerja sama erat dengan Paus. Ia mempromosikan penyebaran kekristenan di wilayah yang ditaklukkan, seperti Saxon. Ia mengintegrasikan gereja ke dalam sistem pemerintahan, menjadikan agama sebagai alat penyatuan sosial dan politik. Pada tahun 800, ia dinobatkan sebagai Kaisar Romawi Suci oleh Paus Leo III, memperkuat hubungan antara kekaisaran dan gereja. Charlemagne mendorong perdagangan dan reformasi ekonomi. Ia memperkenalkan mata uang standar untuk memfasilitasi perdagangan di seluruh wilayah kekaisaran. Ia juga mempromosikan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan untuk meningkatkan mobilitas dan perdagangan. Charlemagne menyusun hukum-hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sipil maupun keagamaan. Hukum ini disusun dalam bentuk tertulis untuk memastikan kepatuhan di seluruh wilayah kekaisaran. Ia juga memberikan otonomi kepada beberapa daerah, tetapi tetap mempertahankan kendali pusat. Kebijakan Charlemagne berhasil menciptakan stabilitas dan kemakmuran bagi Kekaisaran Carolingia. Meskipun setelah kematiannya kekaisaran terpecah, warisannya tetap signifikan dalam membentuk fondasi Eropa abad pertengahan. Masa pemerintahan Charlemagne ditandai oleh serangkaian peperangan besar yang bertujuan memperluas wilayah Kekaisaran Frank dan menyatukan Eropa Barat di bawah kepemimpinannya. Perang-perang ini tidak hanya untuk kepentingan politik, tetapi juga memiliki dimensi agama, terutama dalam menyebarkan kekristenan. Berikut adalah ringkasan peperangan penting selama masa Charlemagne. 1. Perang dengan Lombard. Charlemagne diminta oleh Paus Adrianus pertama untuk membantu melawan Raja Desiderius dari Lombard yang mengancam wilayah gereja. Charlemagne mengalahkan Lombard, merebut ibu kota mereka, Pavia, dan menyatakan dirinya sebagai Raja Frank dan Lombard. Wilayah Lombard di Italia Utara menjadi bagian dari kekuasaannya. Kedua perang dengan Saxon. Saxon adalah suku Jermanik pagan yang sering memberontak melawan Kekaisaran Frank. Charlemagne ingin menaklukkan mereka dan menyebarkan kekristenan. Kampanye militer berlangsung selama lebih dari 30 tahun dengan perlawanan sengit dari Saxon. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah pembantaian Verden, di mana Charlemagne memerintahkan eksekusi ribuan tawanan Saxon yang menolak menjadi Kristen. Saxon akhirnya ditundukkan dan wilayah mereka dimasukkan ke dalam kekaisaran. Kekristenan dipaksakan dan pemimpin Saxon seperti Widukind menyerah. Ketiga, perang dengan Avar. Avar adalah suku nomadik dari Eropa Timur yang menjadi ancaman bagi kekaisaran. Charlemagne memulai kampanye untuk menghancurkan mereka dan merebut harta mereka. Kekaisaran Frank menghancurkan kekuatan Avar, mengambil benteng utama mereka yang dikenal sebagai Cincin Avar. Wilayah Avar diintegrasikan ke dalam kekaisaran. Keempat, perang dengan Muslim di Spanyol. Charlemagne mencoba memperluas kekuasaannya ke semenanjung Iberia dengan mendukung pemberontakan melawan Emirat Cordoba. Pada tahun 778, Charlemagne melancarkan ekspedisi ke Spanyol, tetapi kampanye ini gagal total, sebagian karena perlawanan dari Bask. Pasukan belakang Charlemagne disergap oleh Bask. Salah satu korban adalah Roland, yang kemudian menjadi tokoh legendaris dalam epik Chanson de Roland. Tahun 801, Charlemagne berhasil merebut Barcelona dan mendirikan Marca Hispanica,
zona buffer melawan Muslim. Keberhasilan sebagian dengan wilayah kecil di utara Spanyol dikuasai Frank. Kelima, perang dengan Bavaria. Adipati Tassilo, ketiga dari Bavaria, bersekutu dengan Lombard dan berusaha mempertahankan otonomi dari Kekaisaran Frank. Charlemagne memaksa Tassilo menyerah dan menaklukkan Bavaria, menjadikannya bagian dari Kekaisaran. 6. Perang di Eropa Timur. Charlemagne melancarkan ekspansi ke Eropa Timur untuk melawan suku-suku Slavia dan memperluas kekuasaannya. Banyak suku Slavia ditaklukkan seperti Czechs dan Moravians yang kemudian menjadi bagian dari orbit politik Kekaisaran Karolingia. Ketujuh, perang dengan Viking. Meskipun ancaman Viking belum mencapai puncaknya selama masa Charlemagne, serangan kecil mulai terjadi di wilayah pesisir Kekaisaran Frank. Charlemagne memperkuat pertahanan pantai dan mengembangkan armada kapal untuk melawan serangan ini. Strategi dan dampak peperangan. Charlemagne memanfaatkan kombinasi kekuatan militer, diplomasi, dan agama untuk memperkuat kekuasaan. Ia sering menggunakan pernikahan politik untuk mengamankan aliansi. Peperangan Charlemagne memperluas wilayah Kekaisaran Karolingia hingga mencakup sebagian besar Eropa Barat. Penyebaran kekristenan menjadi ciri khas utama kebijakan militernya. Kekaisaran yang ia bentuk menjadi fondasi Kekaisaran Romawi Suci di masa depan. Charlemagne dikenal tidak hanya sebagai seorang panglima perang yang hebat, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu mengintegrasikan wilayah-wilayah yang ia taklukkan ke dalam sebuah kekaisaran yang relatif stabil dan terorganisasi. Masa pemerintahan Charlemagne menandai periode keemasan bangsa Frank, ditandai dengan ekspansi wilayah, reformasi pemerintahan, serta perkembangan budaya dan agama. Berikut adalah gambaran kondisi bangsa Frank selama masa Charlemagne. Charlemagne memperkuat kekuasaan pusat dan mengintegrasikan wilayah yang luas ke dalam sistem pemerintahan terpusat. Ia menunjuk counts, bangsawan lokal, untuk memerintah wilayah-wilayah tertentu dengan pengawasan dari utusan kerajaan Missi Dominici. Kekaisaran Frank di bawah Charlemagne mencakup sebagian besar Eropa Barat, termasuk Prancis, Jerman, Italia Utara, dan bagian dari Spanyol. Charlemagne menyusun hukum tertulis yang berlaku di seluruh kekaisaran, mencakup aturan sipil dan agama. Kekaisaran memiliki struktur administrasi yang lebih rapi dibanding masa sebelumnya. Charlemagne memperkenalkan sistem mata uang standar, koin perak denarius, untuk mempermudah perdagangan dan administrasi ekonomi. Perdagangan berkembang, baik di dalam kekaisaran maupun dengan wilayah lain seperti Bizantium dan dunia Muslim. Sebagian besar masyarakat Frank adalah petani. Pertanian berkembang dengan pengelolaan tanah yang lebih efisien di bawah pengawasan bangsawan. Charlemagne memperbaiki jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya untuk mendukung mobilitas militer dan perdagangan. Masyarakat Frank dibagi ke dalam beberapa kelas, termasuk bangsawan, rohaniwan, petani bebas, dan budak. Kekuasaan Charlemagne memperkuat peran bangsawan dalam pemerintahan dan militer, tetapi ia juga menjaga keseimbangan dengan meningkatkan pengaruh gereja. Gereja memainkan peran besar dalam kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, dan administrasi sebagian besar dikelola oleh institusi keagamaan. Charlemagne mendukung penyebaran kekristenan, menjadikannya bagian integral dari identitas bangsa Frank. Charlemagne menggunakan agama sebagai alat penyatuan. Banyak wilayah yang ditaklukkan, seperti Saxon, dipaksa masuk agama Kristen. Ia mendukung pembangunan gereja dan biara di seluruh kekaisaran. Charlemagne bekerja sama erat dengan Paus untuk mereformasi praktik keagamaan dan meningkatkan pendidikan rohaniwan. Teks-teks religius
distandardisasi, dan bahasa Latin digunakan sebagai bahasa liturgi. Masa Charlemagne sering disebut sebagai awal kebangkitan budaya Eropa Barat setelah abad ke-8. Sekolah-sekolah didirikan di biara dan katedral untuk mendidik rohaniwan dan pejabat pemerintahan. Tulisan Karolingian minuskul dikembangkan, membuat manuskrip lebih mudah dibaca dan disalin. Fokus utama adalah pada teologi dan filsafat, tetapi seni dekoratif seperti iluminasi manuskrip dan ukiran juga berkembang. Bangsa Frank memiliki tentara yang kuat, terdiri dari infanteri dan kavaleri berat. Bangsawan diwajibkan menyediakan pasukan untuk kerajaan. Peperangan Charlemagne memperluas wilayah kekuasaan, memperkuat bangsa Frank sebagai kekuatan dominan di Eropa. Untuk melawan ancaman Viking dan bangsa lainnya, Charlemagne memperkuat pertahanan perbatasan dengan mendirikan marka, wilayah buffer. Charlemagne berhasil menciptakan stabilitas politik dan sosial, memperkuat ekonomi, dan menyebarkan kekristenan. Reformasi yang dilakukan oleh Charlemagne membentuk fondasi bagi perkembangan Eropa Barat di abad pertengahan. Setelah kematiannya, Kekaisaran Frank mengalami perpecahan, tetapi warisan pemerintahan dan budayanya tetap menjadi dasar penting bagi Kekaisaran Romawi Suci. Masa Charlemagne dianggap sebagai salah satu puncak kejayaan bangsa Frank dalam sejarah Eropa. Charlemagne meninggal pada tanggal 28 Januari 814 di kota Aachen, yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Kekaisaran Karolingia. Akhir hayatnya ditandai dengan berbagai kondisi berikut. Menjelang akhir hidupnya, Charlemagne menderita sejumlah masalah kesehatan, termasuk demam tinggi dan pleuritis, peradangan pada selaput paru-paru. Ia diketahui tetap aktif hingga masa-masa terakhirnya, tetapi kesehatannya terus memburuk karena usia lanjut, sekitar 66 atau 72 tahun, tergantung sumber. Sebelum kematiannya, Charlemagne memastikan bahwa penerusnya adalah putra tunggal yang masih hidup, Louis yang saleh, Louis the Pious. Ia mempersiapkan Louis untuk mengambil alih takhta dengan menunjuknya sebagai kaisar, bersama pada tahun 813, setahun sebelum kematiannya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah perebutan kekuasaan setelah kematiannya, tetapi kekaisaran akhirnya terpecah setelah Louis memerintah. Charlemagne dimakamkan di Katedral Aachen, yang sekarang dikenal sebagai Aachener Dom. Makamnya menjadi salah satu situs paling penting dalam sejarah Kekaisaran Romawi Suci. Legenda mengatakan bahwa ia dimakamkan dalam posisi duduk di atas takhta, mengenakan jubah kebesarannya, dengan mahkota dan pedang kerajaan, meskipun ini lebih bersifat mitos daripada fakta sejarah. Kekaisaran Karolingia yang ia bangun mulai menunjukkan tanda-tanda perpecahan setelah kematiannya. Pada tahun 843, melalui perjanjian Verdun, kekaisaran ini dibagi menjadi 3 bagian di bawah cucu-cucunya. Meskipun begitu, Charlemagne dikenang sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Eropa, dengan gelar Bapak Eropa, karena kontribusinya dalam menyatukan sebagian besar benua di bawah satu pemerintahan. Charlemagne meninggalkan warisan besar, termasuk sistem pemerintahan terpusat, penyebaran kekristenan, dan kebangkitan budaya yang dikenal sebagai Renaissance Karolingia. Kematian Charlemagne menandai akhir dari era keemasan Kekaisaran Karolingia, tetapi pengaruhnya tetap terasa sepanjang sejarah Eropa. Charlemagne meninggalkan jejak peninggalan yang sangat signifikan di bidang politik, agama, budaya, dan arsitektur. Pengaruhnya terhadap Eropa masih terasa hingga saat ini, menjadikannya salah satu tokoh paling penting dalam sejarah. Berikut adalah beberapa jejak peninggalan Charlemagne. Charlemagne berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Eropa Barat di bawah Kekaisaran Karolingia, mencakup Prancis, Jerman,
Italia, dan bagian dari Spanyol. Penyatuan ini menjadi fondasi bagi pembentukan Kekaisaran Romawi Suci, yang memainkan peran penting dalam sejarah Eropa selama berabad-abad. Misi Dominici, sistem pengawasan yang diterapkan oleh Charlemagne untuk memastikan pejabat lokal mematuhi kebijakan kerajaan. Penulisan hukum secara tertulis. Peninggalan ini menjadi dasar untuk sistem hukum modern di Eropa. Masa pemerintahan Charlemagne dikenal dengan Renaissance Carolingia, sebuah kebangkitan budaya, pendidikan, dan seni. Ia mendirikan sekolah-sekolah di biara dan katedral, serta mendorong para rohaniwan untuk mencatat dan menyalin naskah kuno. Gaya tulisan Carolingian minuskul yang lebih mudah dibaca dikembangkan pada masanya dan menjadi dasar untuk sistem huruf kecil modern. Charlemagne sangat mendukung penyebaran kekristenan, menjadikannya agama dominan di Eropa Barat. Ia membangun gereja dan biara di seluruh kekaisarannya, termasuk biara Fulda dan biara Saint-Denis. Kerjasama eratnya dengan Paus dan gereja memperkuat hubungan antara kekaisaran dan kekristenan. Charlemagne membangun banyak bangunan megah, salah satunya adalah Kapel Palatin di Aachen, yang kini menjadi bagian dari Katedral Aachen. Katedral Aachen dianggap sebagai mahakarya arsitektur Carolingia dan diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Ia memperkenalkan mata uang standar seperti denarius yang memfasilitasi perdagangan dan ekonomi kekaisaran. Sistem pertanian yang lebih efisien dikembangkan dan pasar lokal didukung untuk mendorong perekonomian. Model pemerintahan yang diterapkan Charlemagne menginspirasi sistem monarki di Eropa selama berabad-abad. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri tradisi Eropa Barat yang menggabungkan elemen-elemen Romawi, Kristen, dan Jermanik. Charlemagne menjadi figur legendaris dalam sastra seperti dalam epik Prancis abad pertengahan Chanson de Roland. Gelar Bapak Eropa diberikan kepadanya karena kontribusinya dalam menyatukan bangsa-bangsa Eropa di bawah satu kekuasaan. Penobatannya sebagai Kaisar Romawi Suci oleh Paus Leo III pada tahun 800 menandai awal dari Kekaisaran Romawi Suci yang berlanjut hingga abad ke-19. Ini juga memperkuat hubungan antara gereja dan kekuasaan sekuler di Eropa. Charlemagne dimakamkan di Katedral Aachen dan makamnya menjadi tempat ziarah serta simbol kejayaan masa pemerintahannya. Katedral ini menjadi salah satu simbol penting dari warisan Carolingia dan Kekaisaran Romawi Suci. Jejak peninggalan Charlemagne tidak hanya mencakup bidang politik dan pemerintahan, tetapi juga pendidikan, agama, dan budaya. Ia berhasil menciptakan dasar bagi kebangkitan Eropa setelah masa abad ke-8 dan memperkuat identitas Eropa sebagai wilayah yang bersatu secara religius dan politik. Warisannya tetap menjadi inspirasi hingga saat ini. Para sejarawan memiliki pandangan yang beragam tentang kepemimpinan Charlemagne yang sering dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Eropa. Penilaiannya mencakup berbagai aspek, seperti politik, agama, budaya, dan militer. Berikut adalah pandangan utama sejarawan terkait kepemimpinan Charlemagne. Banyak sejarawan memuji Charlemagne sebagai pemimpin yang berhasil menyatukan sebagian besar Eropa Barat setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi. Ia dianggap sebagai figur penting dalam membangun dasar politik, sosial, dan agama untuk Eropa di masa depan. Charlemagne dikenal sebagai seorang reformator yang memperbaiki sistem administrasi, pendidikan, hukum, dan ekonomi kekaisarannya. Sejarawan seperti Johann Baptist Weiss menyoroti visi Charlemagne untuk menciptakan kekaisaran yang stabil dan terorganisasi. Sejarawan melihat masa Charlemagne sebagai kebangkitan budaya yang dikenal sebagai Renaissance Carolingia, yang membawa pencerahan intelektual setelah abad ke-8. Pierre Richer, seorang ahli sejarah Carolingia, memuji Charlemagne karena mendorong pendidikan, seni, dan literasi.
melalui dukungannya terhadap biara dan pusat pembelajaran. Banyak sejarawan modern melihat Charlemagne sebagai tokoh yang meletakkan dasar bagi konsep Eropa sebagai entitas politik dan budaya. James Bryce dalam studinya tentang Kekaisaran Romawi Suci menyebut Charlemagne sebagai figur yang berhasil menyatukan tradisi Romawi, Jermanik, dan Kristen yang menjadi fondasi peradaban Barat. Charlemagne